Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat ulang tahun bagi yang merayakan hari kelahiran dan juga hari pernikahannya di dalam satu hari ini. Sebelum kita melangkah untuk menjalankan segala tugas dan aktivitas dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Dan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Beginilah firman-Nya. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Banyak orang yang menjadi sasaran kesalahan yang kita perbuat. Salah satunya ialah orang tua kita. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, tentu mereka akan memarahi, menegur, mengingatkan kepada kita sebagai anaknya. Bahkan mungkin memberi sebuah hukuman kepada kita. Namun kemarahan itu tidak akan pernah berlangsung terus-menerus dalam kehidupan itu. Dan pasti akan ada waktunya kemarahan itu berhenti atau mereda, serta akan ada saatnya hukuman yang kita terima pasti dicabut dan diberhentikan saat itu juga. Ketika kemarahan orang tua kita mereda, maka kita akan kembali dapat merasakan dan menikmati kasih sayang mereka, orang tua kita. Mereka tetap menyayangi kita sebagai anak-anak yang dikasihi, dan satu-satunya alasan mereka adalah karena Anda anak kami, karena kamu adalah anakku, dan kami mengasihimu. Demikian pasti dikatakan oleh orang tua kita. Seberapa besar pun kesalahan yang kita perbuat, tetap akan selalu dan ada pengampunan yang mereka berikan kepada kita. Walaupun demikian, hal ini tidak boleh kita jadikan atau manfaatkan sebagai alasan untuk terus-menerus berulang-ulang melakukan kesalahan demi kesalahan. Inilah yang sangat dinantikan oleh orang-orang Israel ketika mereka telah kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi dengan umat Tuhan ini? Kenapa mereka sampai berada di tengah-tengah bangsa Babel? Bahkan mengapa Babel disebut sebagai tanah pembuangan? Bukankah umat Israel adalah umat pilihan Tuhan dan juga umat kesayangan daripada Tuhan Allah kita? Ternyata mereka lupa kepada Tuhan. Penyesalan dan pertobatan lahir dari satu atau dari sebuah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, penyesalan itu hanyalah sebuah topeng dan kemunafikan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, penyesalan hanyalah sebuah topeng kemunafikan. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Remuk dan rendah hati memperlihatkan
mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita pada penyesalan dan sadar diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mau menuntun kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita, mengajak kita bahwa sesungguhnya Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli dan memperhatikan kehidupan kita. Namun yang harus kita ingat adalah pengampunan dan damai sejahtera akan Ia berikan manakala kita datang dalam pengakuan dosa dan bertekad untuk mengadakan pertobatan dan pembaharuan dalam hidup ini. Tidak lagi kita lakukan kesalahan yang sama dan terus-menerus dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, menjalani kehidupan ini bisa saja kita jatuh dalam kehidupan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Namun yang paling penting untuk diingat adalah mari dengan penuh kesadaran kita mengakuinya, kita menyadarinya di hadapan Tuhan dan datang dalam pertobatan serta penyesalan yang paling dalam atas pengakuan dosa-dosa kita. Selama kita angkuh, selama itu juga kita tidak pernah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bahkan justru kita mencari jalan untuk membenarkan diri. Maka berita pengampunan dan damai sejahtera itu tidak akan pernah kita terima dalam kehidupan ini dari Allah. Kita percaya bahwa kita kembali hidup bersama dengan Tuhan. Maka seperti syair sebuah lagu pop rohani katakan, pelangi sehabis hujan. Itulah yang akan kita alami dan nikmati di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudari, walaupun kenyataan sering menyaksikan, kita melihat, menyaksikan bagaimana orang percaya dengan penuh kepercayaan diri ketika mengalami pergumulan, menganggap bahwa dia tidak perlu menyesal, dia tidak perlu mengakui kesilapan dan kesalahan dan dosa-dosanya. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan, kita disapa di pagi hari ini. Firman Tuhan ini kiranya akan terus mengingatkan kita, menguatkan kita, dan memampukan kita untuk hidup bersama Tuhan dalam hidup yang terus dibaharui dan membaharui diri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.